Itu mah sebenarnya ya Pak Nostradamus sekarang banyak terjadi ya, apalagi bom gitu ya, mau ke Palestina itu, mau ke Ukraina, perang di mana-mana itu api besar yang datang dari langit dan menghancurkan kota itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah masuk dan klik ke video ini. Selamat datang kembali di Cerita Inti. Hai, hari ini kita mau cerita-cerita tentang ramalan masa depan. Beberapa orang percaya bahwa kita bisa mengetahui masa depan melalui ramalan. Entah itu dari bintang, astrologi, bahkan melalui mimpi. Salah satu yang paling terkenal adalah Nostradamus, seorang peramal dari abad ke-16 yang dianggap dapat meramalkan peristiwa-peristiwa besar. Tapi apakah ramalannya benar dan akurat atau semuanya cuma kebetulan aja? Di video kali ini kita bakalan ngegali lebih dalam ramalan Nostradamus yang konon meramalkan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dunia bahkan berabad-abad sebelum itu terjadi. So daripada kita lama-lama lagi, yuk kita langsung aja masuk ke videonya. Silahkan masuk. Michel de Nostradamus, lebih dikenal dengan nama Nostradamus, lahir pada 14 Desember 1503 di Saint-Rémy de Provence, Prancis. Sebelum menjadi seorang peramal, Nostradamus awalnya bekerja sebagai seorang apoteker, tapi karirnya mulai bergeser ke bidang astrologi dan ramalan setelah dia mengungkapkan ketertarikannya pada fenomena alam dan tanda-tanda astrologi. Pada tahun 1555, ia menerbitkan buku yang sangat terkenal, Les Prophéties atau ramalan, yang berisi lebih dari 900 kuatrain, puisi 4 baris penuh dengan metafora dan simbolisme yang kompleks. Banyak orang yang menganggap ramalan-ramalan ini bisa meramalkan peristiwa besar seperti kebangkitan Napoleon, Perang Dunia Kedua, bahkan serangan 9/11. Tapi juga ada banyak orang yang skeptis ya terhadap akurasi ramalannya, karena puisi-puisi tersebut sangat kabur dan bisa ditafsirkan dengan banyak cara sebenarnya. Yang menarik adalah Nostradamus ini dikenal sering meramalkan kejadian-kejadian besar itu dengan sangat ambigu, menggunakan bahasa yang penuh dengan teka-teki dan simbolisme yang butuh interpretasi luas. Itu sebabnya banyak orang ngerasa ramalannya itu benar-benar menjadi kenyataan, sementara lainnya berpikir ini hanya kebetulan. Karena dia ngeramalnya itu kayak bahasanya tuh susah dipahami gitu ya guys ya, kayak nggak tahu deh. Salah satu ramalan yang paling terkenal adalah prediksi Nostradamus tentang kebangkitan Napoleon Bonaparte. Dalam kuatrainnya, Nostradamus menuliskan pangeran dari negeri kecil akan muncul dan membawa banyak kematian. Banyak yang mengaitkan ramalan ini dengan Napoleon yang lahir di Pulau Korsika, yang artinya negeri kecil, dan kemudian menjadi penguasa besar yang menaklukkan hampir seluruh Eropa. Dia dikenal dengan keahliannya dalam taktik militer, tapi juga menyebabkan banyak peperangan yang memakan korban jiwa, guys. Dan ramalan ini semakin menarik karena Nostradamus menggambarkan seorang pemimpin yang akan mengubah sejarah dunia. Mirip banget sama apa yang terjadi sama Napoleon. Karena buktinya Napoleon itu memang berasal dari keluarga bangsawan kecil di Korsika. Setelah lulus dari militer, dia mulai memimpin tentara Prancis dan pada akhirnya menjadi kaisar Prancis pada 1804. Setelah berhasil menaklukkan banyak negara Eropa, Napoleon kalah di pertempuran Waterloo pada 1815 yang menandai akhir kekuasaan. Hebat Nostradamus. Salah satu peristiwa besar lainnya yang dikaitkan dengan ramalan Nostradamus adalah revolusi Prancis, teman-teman. Dalam sebuah kuatrainnya, Nostradamus menyatakan rakyat akan melawan penguasa yang zalim. Ramalan ini dianggap merujuk pada peristiwa yang terjadi pada tahun 1789, teman-teman. Ketika rakyat Prancis bangkit melawan monarki yang tirani, revolusi ini akhirnya menggulingkan Raja Louis dan membawa perubahan besar dalam tatanan politik dunia, bahkan mengilhami revolusi-revolusi lain di Eropa. Buktinya nih guys ya, pada 14 Juli 1789 rakyat Paris menyerbu Bastille yang merupakan simbol kekuasaan kerajaan otoriter.
Kejadian ini jadi titik balik yang mengarah pada jatuhnya monarki dan berdirinya Republik Prancis. Revolusi ini juga mengubah cara pandang dunia terhadap hak asasi manusia dan pemerintahan rakyat. Dan ini yang paling kontroversial adalah tentang peristiwa serangan 9/11 yang terjadi pada tahun 2001. Dalam sebuah quatrainnya, Nostradamus menulis 2 burung besar akan terbang tinggi dan 1 akan jatuh ke tanah. Emang ya si kata-katanya tuh ambigu, tapi emang orang-orang tuh kalau yang ngerti mungkin dia notice dengan puisi ini yang dibilang ramalan relate sama kejadian yang sedang terjadi. Gimana sih yang kejadian ya gitulah pokoknya ya. Jadi ramalan ini meskipun sangat ambigu ya teman-teman, sering kali dikaitkan dengan 2 pesawat yang di hijack dan digunakan untuk menyerang menara kembar World Trade Center di New York. Beberapa orang percaya bahwa Nostradamus meramalkan kejadian ini. Walaupun sebenarnya interpretasinya juga masih sangat kabur ya guys. Tapi buktinya pada 11 September 2001, 2 pesawat komersial di hijack dan digunakan untuk menabrak menara kembar World Trade Center yang menyebabkan ribuan orang meninggal. Tragedi ini bukan hanya menjadi momen penting dalam sejarah dunia, tapi juga mempengaruhi kebijakan global terkait terorisme dan keamanan internasional. Ramalan Nostradamus lainnya yang sering dikaitkan dengan peristiwa besar di abad ke-20 itu termasuk Perang Dunia Kedua dan penggunaan bom atom. Dalam sebuah quatrainnya dia menulis tentang api besar yang datang dari langit dan menghancurkan kota. Itu mah sebenarnya ya Pak Nostradamus sekarang banyak terjadi ya, apalagi bom gitu ya, mau ke Palestina itu, mau ke Ukraina, perang di mana-mana itu api besar yang datang dari langit dan menghancurkan kota itu. Kita balik lagi ya guys. Banyak yang menganggap ini merujuk pada pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 yang mengakhiri Perang Dunia Kedua dan mengubah wajah dunia selamanya. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Serangan ini menyebabkan kehancuran besar dan kematian ratusan ribu orang. Penggunaan bom atom ini tidak hanya mengakhiri Perang Dunia Kedua, tapi juga menandai dimulainya era nuklir dan perubahan besar dalam hubungan internasional. Kalau udah ngomongin tentang bom nuklir kayak gitu tuh ngeri-ngeri ya guys. Jauh ya, Indonesia aman. Salah satu ramalan yang cukup mengejutkan adalah yang berkaitan dengan kematian Putri Diana pada tahun 97. Nostradamus menulis sebuah quatrain yang berbunyi, seorang wanita besar akan pergi dengan cara yang tragis membawa duka bagi kerajaan. Nah, kalau ini bisa nih. Kalau ini bisa Pak Nostradamus ya. Ramalan ini sering dikaitkan dengan kematian Putri Diana yang meninggal dalam kecelakaan mobil yang sangat tragis di Paris. Karena buktinya Putri Diana adalah anggota keluarga kerajaan Inggris yang populer banget. Kematian tragisnya yang terjadi akibat kecelakaan mobil yang diduga terkait dengan pengejaran paparazzi dan mengguncangkan dunia dan juga meninggalkan duka yang mendalam bagi banyak orang ya, baik itu keluarga ataupun penggemar dan warga Inggris. Ini bisa Pak Nostradamus. Ini masuk. Lalu ada ramalan Nostradamus yang kontroversial lainnya adalah prediksi tentang Perang Dunia Ketiga. Dalam quatrainnya Nostradamus menulis 2 raja besar akan bertarung di medan perang dan darah akan mengalir ke seluruh dunia. Banyak orang mengaitkan ramalan ini dengan ketegangan geopolitik yang terjadi pada abad ke-20 dan ke-21. Ada yang berpendapat bahwa 2 negara besar yang dimaksud merujuk kepada Amerika Serikat dan Rusia, 2 negara dan kekuatan militer dan nuklir terbesar. Selain itu, banyak teori yang mencoba menghubungkan ramalan ini dengan konflik-konflik modern seperti perang di Timur Tengah dan persaingan yang semakin tajam antara negara-negara besar. Namun hingga saat ini, meskipun dunia telah melalui beberapa krisis internasional besar seperti Perang Dingin, belum ada Perang Dunia Ketiga yang tercatat. Jangan kalau bisa ya guys, jangan, amit. Beberapa pengamat masih meyakini bahwa ramalan ini bisa merujuk pada ketegangan yang mungkin akan terjadi di masa depan. Wah, jangan sekata-kata.
Nostradamus juga dikatakan telah meramalkan kehancuran besar yang akan terjadi dan menimpa kota Paris, yang bisa jadi berhubungan dengan ancaman perang nuklir atau bencana alam besar. Salah satu kuatrain yang sering dikaitkan dengan Paris berbunyi, di tanah besar akan ada kebakaran besar, kota besar akan jatuh, dan darah akan mengalir di jalan-jalan. Beberapa ahli sejarah dan pengamat politik mengaitkan ramalan ini dengan potensi ancaman terorisme atau bencana alam yang dapat melanda kota besar seperti Paris. Mengingat kota ini adalah pusat politik dan budaya global, beberapa peristiwa penting termasuk serangan teroris pada 2015 bikin orang percaya kalau ramalan ini bisa aja merujuk pada kejadian-kejadian tersebut. Tentu aja ini tetap jadi spekulasi ya, karena kuatrain Nostradamus itu sangat kabur dan ambigu dan dapat ditafsirkan dengan berbagai cara teman-teman ya. Tapi ramalan ini kembali membuka perdebatan tentang bagaimana masa depan itu dapat terungkap melalui simbolisme yang disampaikan oleh Nostradamus. Ya, gimana ya? Kalau sebagai awam kita bacanya memang itu tuh ambigu gitu ya. Tapi kalau aku setuju sih yang tadi yang cerita si Putri Diana itu ya. Tapi kalau yang lainnya kayaknya kebenaran aja deh. Kalau menurut kamu gimana? Tulis komen di bawah. Salah satu tema yang lebih modern dalam ramalan Nostradamus adalah tentang perubahan iklim dan bencana alam. Beberapa pengamat meyakini bahwa ramalan-ramalan Nostradamus merujuk pada kondisi lingkungan kita sekarang yang semakin kritis. Dalam satu kuatrainnya dia menulis bumi akan berguncang, lautan akan terbalik, dan api akan menghanguskan segala sesuatu. Banyak yang anggap kalau ini adalah gambaran tentang perubahan iklim yang lagi kita alami saat ini, termasuk pemanasan global, meningkatnya frekuensi bencana alam, dan kerusakan lingkungan yang parah. Buktinya dalam beberapa dekade terakhir kita telah menyaksikan ya teman-teman peningkatan signifikan ya dalam kejadian bencana alam seperti tsunami, kebakaran hutan, badai ya, sebentar panas, sebentar dingin, banjir bandang gitu ya. Para ilmuwan sepakat bahwa perubahan iklim akibat aktivitas manusia menjadi faktor besar dalam fenomena ini. Beberapa peneliti bahkan mengaitkan beberapa peringatan Nostradamus tentang api yang menghanguskan dengan kebakaran hutan besar yang terjadi di berbagai belahan dunia seperti di Australia dan California. Ramalan Nostradamus yang kurang dibahas tapi sebenarnya cukup menarik adalah tentang perkembangan teknologi dan kemungkinan adanya mesin hidup yang mengubah dunia. Nostradamus menulis, manusia akan menciptakan mesin dan berpikir seperti manusia dan dunia akan berubah selamanya. Beberapa orang percaya bahwa ramalan ini merujuk pada kebangkitan kecerdasan buatan atau AI dan robot yang semakin berkembang pesat di abad ke-21 ini. AI dan teknologi mesin sekarang udah jadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dari mobil otonom sampai asisten virtual. Seiring dengan kemajuan teknologi, kita emang telah menyaksikan perkembangan luar biasa ya dalam bidang AI. Dengan mesin yang bisa ngeproses informasi dengan cara yang menyerupai cara kerja otak manusia. Misalnya, mesin pembelajaran dalam AI yang bisa belajar bikin keputusan berdasarkan data yang mereka terima. Ini bisa jadi contoh dari ramalan Nostradamus tentang mesin yang berpikir. Kayak kita misalnya, kalau kalian tahu atau kalian pernah pakai, ada aplikasi namanya ChatGPT. Kita bisa tanya apa aja ke sana dan itu bakalan jawab. Jadi kita kayak ngobrol sama orang aja guys. Nah itu mungkin salah satu maksudnya dari mesin yang berpikir, kata Nostradamus. Last but not least, penyakit global yang menghancurkan dan mengancam umat manusia juga disebut dalam ramalan Nostradamus. Dalam satu kuatrainnya yang berbunyi, penyakit besar akan muncul menyerang seluruh dunia dan membawa kematian yang tidak terhentikan. Banyak yang mengaitkan ramalan ini dengan pandemi global yang pernah terjadi ya, terutama dengan wabah besar seperti HIV, AIDS pada tahun 80-an dan pandemi COVID yang menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia tanpa terkecuali. Pandemi COVID-19 yang dimulai pada akhir 2019 dan menyebar ke seluruh dunia pada tahun 2020 adalah contoh nyata dari ramalan yang tampaknya berhubungan dengan ramalan Nostradamus tentang penyakit yang melanda di dunia teman-teman. Kehidupan global hampir terhenti, ekonomi dunia terganggu dan banyak orang meninggal akibat virus ini. Ya ini juga bisa Pak Nostra. Bolehlah ramalan yang ini ya kita terima. So guys, apakah ramalan-ramalan Nostradamus tadi yang aku bacain
hanya kebenaran atau emang Nostradamus emang bisa jago meramal ya. Tapi Nostradamus ini tetap jadi salah satu peramal yang paling terkenal dan misterius dalam sejarah. Mungkin kita nggak akan bisa tahu apakah dia tuh emang benar-benar bisa ngeliat masa depan. Tapi yang pasti ramalan-ramalannya itu tetap mempengaruhi cara kita memandang dunia, ya nggak sih? Jadi kayak penasaran gitu, kata Nostradamus apa nih? Gimana menurut kamu? Apakah percaya kalau Nostradamus benar-benar bisa meramalkan masa depan atau cuman kebenaran? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Kita akhiri aja cerita kali ini. Jangan lupa kalau kalian suka di like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita menariknya lagi di Cerita Inti. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Thanks for watching guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.